Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Masuk guys, dari mana aja? Ayo lapor, absen. Saya siapin slide materi dulu ya. Malam hari kita akan belajar, insya Allah. Sebuah materi yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Di KAT tidur guys. Oke, Pangkep hadir, Sidoarjo hadir. Alright. Siapa lagi nih yang hadir? Wah, ini di YouTube ya. Facebook siapa yang udah hadir? Facebook. Ntar saya siapin buat audionya karena seperti biasa saya akan jadikan podcast. Oh, apa langsung di Anchor-nya aja ya. Oke, sambil nunggu yang lain, saya sambil nyiapin audio ye, bentar ye. Yang jelas malam hari ini yang kelewatan rugi. Kenapa? Karena saya akan memberikan materi yang mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi keberlangsungan bisnis kita bersama. Anchor di mana ya? Di Android ini dia. Oke, sudah siap, kita mulai. Ini audio gue udah siap. 1 menit lagi ya, 28.15 ya. Kita mulai. Tes dulu deh, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke. Oke, sudah mulai berkumpul Bogor, Karawang, di mana lagi nih? Pangkep ya, di YouTube juga live di YouTube sekalian di YouTube biar ke save ya, di YouTube KT TV. Oke, bismillah. Solo hadir, wes, Lampung hadir, Pangkal Pinang, alright. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi slide saya mana ya? Sebentar. Oke. Saya pilih center view, right Windows. Oke. Bismillah. Simak ya guys. Ya, simak nggak simak terserah. Penting gua ngemeng, penting gua berbagi ilmu ya nggak? Itu semangat kita. Berapa yang hadir? Saya nggak pernah hitungan. Kalaupun cuma ada 1, dan itu adalah Anda, dan Anda berubah kehidupannya, wah, saya dapat doa dari Anda. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Oke, kita mulai. Record. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Saya lihat dari Sidoarjo hadir, Kendari, Nyimak, Bogor, ya, dari Pangkep tadi adalah dari Lampung, ya, dari mana lagi nih, Cimahi,
dari Garut, Masya Allah, hadir di mana-mana ya. Mudah-mudahan menjadi kesempatan buat kita bersama, momentum buat kita belajar bersama. Sorry, rada teler wajahnya, nggak masalah lah ya, penting suara yang merdu. Karena memang kurang tidur ya, udah banyak kerjaan, banyak belajar, ikut-ikutan e-course, Ramadan pula ngejar tilawah ya, mudah-mudahan teman-teman semua juga tetap diberikan semangat ya untuk kejar ibadahnya, kejar produktivitas di bulan Ramadan dan di working from home ini. Alright, nah malam hari ini, minum dulu. Malam hari ini kita akan ngobrol judul yang saya berikan. Doakan saya sehat selalu ya guys, kita mulai teler nih. Judul yang saya buat adalah 4 perubahan besar dan 1 perubahan yang terbesar. Oke, nah sekarang saya pengen tunjukkan slide. Jarang-jarang saya tunjukin slide. Oke, doing business in crisis. Ya, jadi kita akan bahas bagaimana caranya supaya teman-teman bisa survive di krisis, terutama di bisnis Kangkeng Water. Dan mudah-mudahan bisnis Kangkeng Water ini setelah krisis nanti bisa booming dan bisa semakin luar biasa bisnis teman-teman ya. Dan itu semua harus dipersiapkan dari sekarang, infrastrukturnya. Jangan berharap ketika keadaan kembali normal, terus teman-teman langsung meroket lagi, tidak akan seperti itu ya. Kenapa ya? Karena semuanya harus disiapkan segala sesuatunya. Masuk akal? Masuk akal. Ya. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama, ya, sekarang ini lagi krisis, betul ya? Krisis kesehatan, lalu kita krisis finansial mungkin setelah ini, bukan mungkin, sudah terjadi. Sekarang sudah ada belasan juta orang yang di PHK. Lalu jadi kan kita bicara health crisis saja ini kita belum tahu selesainya kapan, betul nggak? Kita belum tahu ini akan berlangsung hingga kapan, ada yang bilang 3 bulan lagi, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang tahun depan. Kita nggak pernah tahu. Yang ekstrim lagi tahun 2022 gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Nah, ketika health crisis terjadi, sekarang COVID-19, nanti mungkin ada COVID-20, COVID-23, COVID-25 gitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas, financial crisis sekarang sudah mulai terjadi. Ketika financial crisis terjadi, yang akan terjadi berikutnya adalah kemungkinan besar economical crisis, di mana ya secara ekonomi sekarang harga dolar udah makin ancur-ancuran, BBM, bahan bakar minyak bumi ya, harga minyak bumi juga makin anjlok, bahkan sampai minus katanya di Amerika. Well, segalanya makin tidak terkendali. Ya, segalanya semakin mengerikan tanda kutip, bukan tanda kutip ya, faktanya seperti itu, bukan yang tanda kutip, tapi kita harus waspada, harus mengantisipasi. Itulah kenapa saya pengen ngobrol sama teman-teman, kita ya diskusi malam hari ini supaya teman-teman bisa menjadi pribadi yang crisis resistant ya. Yang terakhir adalah social crisis. Kita nggak pernah tahu dan mungkin sudah mulai terjadi sekarang. Kemarin ada kawan saya cerita ya di kampung rumahnya gitu di Bogor sini sudah ada 2 penjamretan, bukannya maling rumah di gondol maling seperti itu ya. Nah, begal di mana-mana sudah mulai terjadi, narapidana dibebaskan 30 ribuan orang katanya, akhirnya ditarik masuk lagi. Yang jelas ketika perut lapar, banyak orang yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Betul apa betul? Nah, menurut teman-teman nih, dari keempat ini, mana yang paling yang paling menakutkan buat teman-teman? Ya, tulis di kolom komen. Mana yang paling menakutkan buat teman-teman dalam kondisi krisis sekarang? Sudah? Nah, tulis nih, mana nih yang paling menakutkan buat teman-teman? Kalau saya yang paling menakutkan, ya semuanya sih ya. Tapi ada nanti yang terpenting yang saya akan sampaikan di paling akhir. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa krisis adalah krisis. Dan kalau kita bicara krisis, akan ada orang yang kalah karena krisis, akan ada orang yang justru menang karena krisis.
Ada orang-orang yang makin kaya, ada orang-orang yang makin hancur gara-gara krisis, betul ya? Sekarang kalau kita bicara Zoom katakan ya, Zoom meeting yang punyanya Zoom, aduh lupa namanya siapa. Yang punya Zoom itu gara-gara sekarang COVID-19 itu kekayaannya naik 64 triliun. Ya, karena semua orang pakai Zoom sekarang. Karena semua orang sekarang working from home, semua orang melakukan kerja di rumah menggunakan video conferencing seperti ini, Skype dan seterusnya. Ya, artinya apa? Ada orang-orang yang semakin berhasil gara-gara krisis, ada orang-orang yang akhirnya makin hancur. Intinya tidak ada kejadian yang sifatnya dia membahagiakan atau dia menyedihkan. Tidak ada kejadian yang sifatnya menjatuhkan, memotivasi atau mendemotivasi gitu. Nggak ada yang sifatnya positif, nggak ada yang sifatnya negatif. Semuanya sifatnya adalah netral. Apa? Netral. Semua tergantung bagaimana teman-teman ya bisa menyikapi peristiwa tersebut. Sehingga saya tidak ingin terlalu panjang lebar di sini karena teman-teman sudah sering dapatin materi ini tentang dalang versus wayang, bahwa wayang adalah mereka-mereka yang menjadi korban ya dari kejadian-kejadian di luar dirinya, sehingga ketika dia tidak berhasil dia menyalahkan orang lain. Ketika dia gagal, dia menyalahkan keluarganya, menyalahkan presiden, menyalahkan gubernur, menyalahkan upline-nya, menyalahkan downline-nya, menyalahkan tim kerjanya, cross-line-nya, NAJK, semua salah. Ya, itu wayang. Tapi saya pengen teman-teman jadi seorang dalang adalah orang-orang yang memang bertanggung jawab, ya, membuat sebuah cerita. Ketika dia berhasil, maka itu semua gara-gara dia. Ya, dengan izin Allah tentunya. Kalaupun dia tidak berhasil, gara-gara siapa? Ya, gara-gara dia juga. Betul nggak? Ya, maaf ya, pilek. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa banyak orang yang dalam kondisi apapun, apakah dalam kondisi krisis ataupun tidak, dia akhirnya berhasil atau tidak, dia gagal atau dia sukses, dia makin kaya atau makin miskin, itu semua tergantung dari keputusan teman-teman apakah akan mengambil tanggung jawab terhadap kehidupan teman-teman atau justru ya kalah dengan keadaan. Bisa dipahami ya? So, saya percaya teman-teman pilih dalang atau pilih wayang? Tulis di kolom komen. Ya, kalau ini teman-teman sudah sering dapat materi dari saya. Nah, sekarang yang pengen saya bahas yang ini sebenarnya. Nah, ini guys. The 4 consumer mega shifts in time of COVID-19 crisis. Sehubungan dengan bisnis kita, ini prediksi dari salah satu peneliti marketing, dunia marketing di Indonesia ya, yang keren, Mas Yusuf Hadi. Saya baca-baca, saya banyak, hampir semua buku dia lah saya beli, saya baca. Terus artikel-artikel dia keren lah ya, dan apa ya, bisa dibilang ya analisanya kan, risetnya itu by data ya, by data, fakta, ilmu, knowledge ya. Jadi bisa dibilang akurat ya, seperti itu. Nah, saya pengen membahas ini supaya teman-teman paham bahwa ada 4 perubahan besar. Ada perubahan yang mega shift, perubahan yang kalau lu nggak sadar, kalau lu hari ini mengacuhkan materi malam hari ini, kalau teman-teman akhirnya tidak melakukan sebuah tindakan, tidak melakukan sebuah tindakan ya, merubah perilaku teman-teman, padahal market sudah berubah, akhirnya teman-teman tidak akan memenangkan pertandingan, akhirnya teman-teman akan kalah dengan kondisi atau keadaan. Ya, yang pertama adalah empathic society. Banyak korban nyawa akibat COVID-19 melahirkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Ya, nah, sebenarnya ini tidak perlu diragukan lagi. Kita KAT seringkali punya namanya KAT peduli. Kita sudah sering berbagi air, berbagi strong acid. Dan tentunya di fase-fase sekarang ini, ya, rasa empati kita terhadap orang-orang itu sangat sangat dibutuhkan. Dan kalau kita bicara konteks bisnis, ketika Anda mau menjadikan ini sebagai, ya ini terlepas dari niat ikhlas ya, niat lurus dan seterusnya. Tapi kita bicara ketika ada brand-brand yang akhirnya turun ke masyarakat, apakah dia berbagi nasi, apakah dia berbagi APD, apakah dia, kita lihat misalnya Wardah ya, Wardah 40 miliar dia memberikan bantuan untuk rumah sakit, belum lagi banyak restoran-restoran yang udah tutup, tapi dia masih punya bahan makanan, daripada busuk akhirnya dimasak, akhirnya bagi-bagi makanan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu justru
Ini saatnya momentum di mana teman-teman sebagai kanggengpreneur ini mengambil hati para market teman-teman, mengambil hati customer teman-teman ya. Karena ketika banyak orang yang akhirnya malah rebahan, ketika banyak orang yang akhirnya mereka malah ya kalah dengan keadaan, mereka menyalahkan keadaan, bahkan justru di sini teman-teman malah berbagi, malah teman-teman nggak harus berbagi ini ya, nggak harus berbagi fisik misalnya. Kalau Anda teman-teman susah untuk berbagi strong acid karena botolnya nggak ada gitu, atau Anda tidak bisa berbagi air, mereka juga suruh ngambil ke tempat Anda, ngambil sulit karena sekarang lagi PSBB di banyak tempat zona merah. Ya minimal sekarang teman-teman berbagi informasi, berbagi edukasi, berbagi peluang dengan ya hal seperti ini. Ya, video call, ngajak Zoom meeting, ya ajak mereka untuk ikut kuliah saya misal di Kanggeng Mastery, ajak mereka untuk ikut webinar-webinar saya setiap hari. Tadi kita belajar dari siapa namanya Mas Rex Marindo yang punya abnormal, banyak sekali ilmunya. Nah, ajak. Nah, tidak harus teman-teman juga yang memberikan materi kalau teman-teman belum punya kapasitas itu, tapi kan sebenarnya teman-teman bisa ngajak ya ke acara malam hari ini, atau nanti hari Jumat ada KAT Health Talks gitu ya, ada kaget online. Itu tunjukkan empati teman-teman bahwa kita harus bareng-bareng bisa melewati fase krisis ini. Dan salah satu fase emas, golden period gitu ya, untuk teman-teman bisa merasakan atau bukan merasakan, menumbuhkan kepribadian, menumbuhkan diri teman-teman di fase COVID-19 ini adalah dengan banyak belajar. Yuk deh, siapa tahu ini jawaban buat kita semua untuk bisa bangkit dari COVID-19 ini. Nah, empathy seperti itu yang sekarang dibutuhkan buat teman-teman di luar sana. Bisa dipahami guys? Ya, nah jadi sekarang teman-teman sebagai KT-preneur ya, teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman punya rasa empati kepada orang-orang di sekitar teman-teman. Yang kedua adalah go virtual. Ya. Ini sudah wajib fardu kudu ain. Ini sudah keharusan. Ya. Ini sudah mau nggak mau, suka nggak suka, lu terima nggak terima gitu ya. Ke depan ini harus bisnis Kanggeng Water Anda harus bermain secara virtual. Ya. Kalau lu nggak bermain secara virtual berat guys. Ya, dan ini bukan hanya bisnis Kanggeng Water, semua any kind of business, lo mau jualan baju kek, lo mau jualan jasa kek, lo trainer mau jualan jasa training, lo dokter ya beda lah ya. Tapi sekarang kalau kita lihat banyak apps saya kemarin ada apps saya ikut webinar dokter 3.500-an orang hadir. Ya sekarang seperti itu, bahkan sidang skripsi aja sekarang online gitu ya. Artinya apa? Lu harus benar-benar go virtual. Pelajari cara bikin webinar, pelajari cara bikin meeting, bikin training online seperti apa. Pelajari guys. Ya, pelajari dengan begitu teman-teman akan beradaptasi dengan consumer mega shifts. Karena ke depan orang-orang sudah semakin takut untuk ketemuan sama kita, tanda kutip ya. Ya ketika kondisi normal mungkin udah enak lagi, tapi tetap ada sebuah budaya yang tertinggal bahwa jangan-jangan tetap masih COVID-19 masih ada misalnya, seperti itu ya. Jadi ini sebuah keharusan untuk teman-teman mempelajari yang namanya digital marketing, yang namanya video conferencing, yang namanya webinar. Itu wajib fardu kudu ain. Ya, itu go virtual. Yang ketiga bottom of the pyramid. Maksudnya apa? Ya, mengacu ke piramida Maslow, konsumen kini bergeser kebutuhan dari puncak piramida, yaitu aktualisasi diri, self esteem ya, makanya kamera-kamera selfie gitu ya, kayak aksesoris selfie, tongkat selfie, macam-macam, lampu selfie, itu semua laku gitu. Kenapa ya? Karena memang pasarnya adalah pasar waktu itu di puncak piramida, di mana mereka ingin eksis. Tapi dengan kondisi sekarang seperti ini, kebutuhan masyarakat kembali kepada bottom of the pyramid, yaitu apa? Makan, kesehatan, keamanan jiwa dan raga. Ya, makan, kesehatan, keamanan jiwa dan raga. Artinya bisnis kita ya kalau mau bertahan ke depan, bukan hanya bertahan tapi bisa mengikuti riding the wave dan bisa ikut meroket kembali gitu. Kita harus bisa membungkus bisnis Kanggeng Water itu bagian dari bottom of the pyramid. Karena kalau enggak, artinya kita akan kesulitan. Karena
Kangen Water ini ya as we know harganya lumayan mahal, betul ya? Ya mahal relatif. Cuman maksud saya kalau dalam kondisi konteks kekinian ya banyak orang yang akhirnya jangankan beli mesin Kangen Water katakan walaupun closing tetap terjadi gitu ya di banyak saya dapat laporan dari para 6A. Tapi pada umumnya banyak terjadi pembatalan pembelian mesin Kangen Water itu yang saya rasakan juga. Karena mereka sekarang berpikir uang mereka itu harus dihemat-hemat, uang mereka harus disayang-sayang karena dalam kondisi ketidakpastian seperti itu. Artinya ke depan, teman-teman harus bisa membungkus bahwa Kangen Water ini bagian dari bottom of the pyramid kesehatan tadi. Ya, artinya teman-teman harus bisa membuat sebuah narasi, teman-teman harus bisa membuat sebuah tulisan, apakah itu copywriting gitu ya, tulisan di sosial media, di WhatsApp group seperti itu, yang benar-benar semakin menautkan bahwa we never know COVID-20 terjadi, COVID-21, COVID-22, 23 gitu. Artinya apa? Kesehatan adalah hal yang sangat penting. Sebelum kejadian, ayo deh kita jaga kesehatan kita. Nah, itu tuh benar-benar di-push terus, itu benar-benar dimainkan terus. Ya. Termasuk makan dan minum, itu kan bottom of the pyramid. Nah, itu benar-benar harus dibungkus dengan konteks bottom of the pyramid dalam konsumsi dalam konsumsi marketing kita, ya, dalam aksi marketing kita kepada konsumen kita, maksud saya kepada konsumen kita, supaya teman-teman di luar sana itu bisa ngerti nyambung, iya ya, gitu. Minumnya ini kan bottom of the pyramid, sekalian aja minum, sekalian juga buat kesehatan. Well, mungkin sebelum ini juga kita sudah seperti itu kampanyenya, sudah seperti itu kita mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Nah, justru dengan adanya sekarang COVID-19 ini lebih tajam lagi guys, kita mengedukasi bottom of the pyramid. Ya. Nah, yang berikutnya adalah stay at home lifestyle. Gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, playing karena adanya social distancing. Ini pengejawantahannya bagaimana dengan bisnis kita? Intinya kan gini, intinya orang-orang itu malas keluar, malas ke mall, malas ke restoran, malas pergi-pergi, intinya begitulah. Intinya orang-orang sudah semakin terbiasa dengan stay at home lifestyle. Kalaupun mereka pergi liburan, mungkin bukan yang bersama tours, tapi rame-rame lagi. Prediksinya seperti itu. Tapi mereka yang mungkin liburan private bersama keluarga. Artinya kalau kita bisnis tours and travel, bikin paket-paket yang family package gitu ya, atau yang ya grup kecil gitu, itu mungkin jauh lebih besar peminatnya. Prediksi untuk tours and travel bisnis seperti itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan bisnis kita, guys? Kalau saya jadi Anda, di mana Anda ingin apa ya? Ingin riding the wave. Riding the wave itu apa? Ingin menaiki gelombang ini gitu. Justru ketika sekarang lagi pada rebahan, ketika sekarang lagi pada shutting down, coba teman-teman mulai mentraining tim technician. Ya. Ke depan buat siapa? Buat apa? Dia buat masang mesin, buat servis mesin, ya kayak deep cleaning seperti itu ya. Kalau bongkar pasang mesin, saya tidak terlalu merekomendasikan ya karena garansinya jadi nggak berfungsi gitu ya. Coba itu dikembalikan kepada teman-teman lah. Tapi poinnya adalah kita harus bisa memberikan sebuah servis kepada orang-orang di sekitar kita, ya. Karena mereka tidak mau keluar, karena mereka mungkin tidak mau membawa mesinnya ke kita, hal seperti itu. Ya minimal kalau Anda nggak mau mentraining orang, ya sudah Andanya sendiri. Ya. Tapi intinya teman-teman market kita di luaran sana itu akan terbangun sebuah stay at home lifestyle. Nah, stay at home lifestyle ini akan menjadi budaya baru dan kita harus cope ya beradaptasi dengan budaya baru ini. Karena kalau enggak habislah kita. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga ayo deh mulai sekarang udahlah si mereka juga nggak mau, mungkin ya banyak dari mereka yang mungkin nggak mau datang ke seminar offline guys. We never know. Saya nggak tahu. Artinya apa? Mulai sekarang coba deh bangun. Ini hubungan dengan go virtual. Kemarin kaget online ya, ada 450 orang hadir. Ya, 450 orang hadir di hari Minggu kemarin, rame. Dan mudah-mudahan ke depan semakin rame. Dan ini harus dipaksa.
Ya, well, ujung-ujungnya sebenarnya akhir-akhirnya si customer atau Anda juga semakin terbiasa kok. Mungkin ada plus dan minus kalau kita bicara orang ikut seminar tapi di rumah gitu kan, stay at home lifestyle, kita demonya di depan kamera dan seterusnya, awalnya nggak biasa. Awalnya mungkin itu nanti nggak dapat emotional bondingnya, nanti nggak dapat ini itunya dan seterusnya. Well, awalnya semua seperti itu. Tapi kalau kayak sekarang nih, Anda lihat video saya setiap hari apa sih sekarang? Setiap hari Selasa. Terus, well, mudah-mudahan Anda tetap merasakan energinya. Anda mudah-mudahan tetap merasakan emosinya gitu. Anda tetap merasakan antusiasmenya gitu. Dan ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa ya kaget online, nanti kita akan ada training online yang lain, ada nothing something secara online, ya, kenapa enggak? Ya. Nah, keempat hal ini guys, the for consumers mega shifts in time of COVID-19 crisis, ini harus menjadi perhatian buat kita untuk kita siapkan infrastruktur dari sekarang. Ya, empathic society, go virtual, bottom of the pyramid, stay at home lifestyle. Dua hal besar kalau kita fokuskan yang mana, yang go virtual dan stay at home lifestyle. Karena kalau empathic dan bottom of the pyramid, kita sudah alhamdulillah emang berada di situ. Ya. Nah, go virtual ini saya ingin memaksa teman-teman. Guys. Udahlah, ya. Percaya sama gua. Ke depan kalau lo nggak melek digital, habislah kita. Ya. Kenapa? Karena customer kita, pasar kita, mereka sudah punya stay at home lifestyle. Nah, kalau kita nggak bisa memainkan ini, akhirnya ya tetap bisa nggak main offline? Bisa tetap, ya, karena memang pasar offline tetap besar gitu. Tapi istilah kata, kalau Anda lagi mau perang, saya selalu mengandalkan ini. Anda punya pasukan darat sama pasukan udara. Ya mending punya dua-duanya kan daripada cuma darat doang gitu. Saya pahami ya? Seperti itu. Jadi yuk mulai sekarang go virtual dan siapkan infrastruktur untuk teman-teman bisa menservis customer, tim untuk menghadapi stay at home lifestyle. Oke, lanjut. Nah, dan ada satu lagi yang namanya the one ultimate mega shift. Ya, gara-gara COVID-19 ini, gara-gara krisis ini. Saya sebut dengan taat lifestyle. Jadi kalau kita bicara 4 tadi ya, empathy, terus kita bicara go virtual, kita bicara bottom of the pyramid, terus kita bicara home lifestyle ya. Apa sih namanya tadi? Stay at home lifestyle gitu. Itu semua tidak akan menjadi sesuatu yang amazing luar biasa kalau Anda tidak punya sebuah perubahan yang terbesar dari yang terbesar. The ultimate mega shift itu taat lifestyle. Karena gini guys, COVID-19 ini merupakan sebuah awal dari krisis atau akhir dari krisis. Kalau akhir, alhamdulillah. Tapi kalau ini menjadi awal dari sebuah krisis, nauzubillah. Maksud saya, sampai kapan kita akan bertahan begini gitu? Sampai kapan uang kita di tabungan tidak habis gitu? Ketika uang tabungan rekening sudah semakin habis, krisis sosial terjadi, udah kanibalisme terjadi, istilah kata begitu. Ya, artinya apa ya? Istilah kata ini tanda kutip udah jadi kiamat kecil lah. Kalau emang terjadi krisis demi krisis. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu ke depannya. Lo mau ngomongin 1 juta sebulan, 1 miliar sebulan, lo mau ngomongin jadi 6-3, lo mau ngomongin bisnis apapun. Kalau ternyata memang semuanya semakin shutdown, lo nggak bisa bisnis juga. Ujung-ujungnya kan seperti itu. Makanya saya sering bilang bahwa seringkali kita sibuk menyiapkan sesuatu yang tidak pasti sebenarnya, tapi melupakan menyiapkan yang sudah pasti, yaitu apa? Mati gitu. Nah, krisis ini ya bukan memastikan kita akan mati ya dalam konteks krisis sekarang ini, tapi kita pernah tahu ke depan akan ada krisis apa lagi. Mungkin COVID selesai, nanti ada COVID selesai, ada COVID selesai, ada macam-macam gitu. Nanti maksud gue. Nah, artinya apa? Artinya ketaatan ya, spiritualisme kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus yang menjadi sebuah perubahan terbesar dalam hidup kita. Ya. Nah, saya sebut dengan taat. Saatnya sekarang kita taat. Saatnya kalau sekarang Anda mungkin bisnisnya masih curang, nggak ada etikanya, bisnis Anda masih banding-bandingan harga, ya hal seperti lah Anda tahulah ya, yang mana kriminal, yang mana bukan, ya
mulai sekarang coba taat. Ya, riba lah kalau sekarang Anda masih banyak maksiat, banyak zina, masih suka mabok-mabokan, masih suka maling jambret, ya malak-malakin orang. Ini gue ngomongin sama preman apa pengusaha. Anda yang paling tahu lah maksiat saya, maksiat Anda, dosa kita, dosa Anda, dosa saya, kita yang paling tahu kan gitu ya. Nah, mulai sekarang coba deh teman-teman benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau menurut saya taat itu apa? Ya, udah setengah jam ya. Saya sebenarnya pengennya setiap Selasa setengah jam aja, cuma lebih terus. Ya, taat itu apa? T-nya tobat. Ya udahlah, ini saatnya teman-teman banyakin tobat. Sudahlah saatnya teman-teman mengakui dosa teman-teman. Karena sekarang sudah banyak kan orang-orang yang ya saya hampir tiap hari dapat WhatsApp yang minta duit lah ini itu, yang curhat ini itu dan seterusnya. Ini keadaan makin parah guys. Ya udah belasan juta orang di PHK soalnya ya. Nah, sekarang kita pengen merubah kehidupan. Dan ini janji Allah. Illa man taba, ya kecuali orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amilu amalan sholihat, beramal soleh. Ya, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah akan merubah dari yang buruk jadi yang baik tuh, yang krisis menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang tadinya kere jadi kaya, yang tadinya nggak bahagia jadi bahagia, yang tadinya tersiksa menghadapi krisis ini jadi justru bersyukur luar biasa karena krisis ini. Saya merasa saya nggak sabar untuk ketika ini selesai. Saya tuh melihat diri saya yang baru gitu. Kenapa? Karena I've been struggling, saya sangat berjuang di fase working from ini menjadi pribadi yang baru. Saya banyak belajar, saya banyak eksperimen, saya banyak bertafakur gitu ya. Gue pengen jadi apa sih? Apa yang harus gue perbaiki sih? Dan saya melihat ini kesempatan saya untuk nyusul. Ya, nyusul siapa? Nyusul diri saya yang dulu. Dan kalaupun saya bicara kompetitor gitu ya, atau orang-orang yang memang menjadi benchmark saya gitu, katakan ya bukan kompetitor secara negatif ya, saya pengen jadi kayak dia gitu ya, wah itu kan kita sedang berkompetisi. Nah ini kesempatannya kita tancap gas, karena banyak orang di luar sana di kondisi tikungan seperti ini ya mereka rebahan gitu, mereka terlena. Justru sekarang Anda banyakin tobat ya, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah akan merubah dari yang buruk jadi yang baik. Maka Allah ghafurur rahim, dan Allah akan memberikan ampunan dan kasih sayang. Dan kalau udah cinta, udah sayang sama kita, apa sih yang nggak dikasih gitu. Ya. Nah, sekarang kita lagi diuji nih, hutang ya, digedor-gedor debt collector, lagi sakit mungkin, ada yang mau bunuh diri lah, ada ini itu. Kemarin anak SMP curhat sama saya di direct message di Instagram, coach, saya anak SMP, apa yang bisa saya lakukan untuk menolong orang tua saya ya, sudah sebulan ini nggak punya penghasilan. Well, hal yang pertama saya lakukan adalah taubat. Ya, itu T. Yang kedua adalah amanah. Saatnya sekarang teman-teman bisa mendeliver ya apa yang Anda jual. Anda amanah, harus dipercaya. Business is about trust ya. Anda harus membangun sebuah trust, kompetensi, personal branding is about trust. Amanah, Al-Amin, Rasulullah SAW itu dijulukan personal brandingnya adalah Al-Amin gitu. Ya. Nah, amanah itu Anda harus benar-benar bangun dari sekarang. Ya, karena at the end nanti begitu ini sudah kembali ke fase normal, maka market akan melihat siapa yang kredibel, siapa yang memiliki kapasitas, siapa yang bisa dipercaya untuk menjadi leader buat mereka, untuk menjadi sponsor buat mereka beli mesin Kangen Motor, untuk dijadikan siapa yang bisa menjadi pemimpin di bisnis ini. Ya, nah tunjukkan sekarang, bangun kapasitas diri, baca buku-buku kepemimpinan, baca buku-buku bisnis, e-course, belajar di YouTube dan seterusnya. Supaya apa? Supaya teman-teman menjadi pribadi yang jauh lebih amanah. Ya, termasuk yang ketiga, hanya adalah amazing. Ya, tadi saya cerita, saya gak sabar melewati fase ini, tanda kutip gak sabar ya. Maksudnya, I'm so excited guys. Mungkin let's say sebulan lagi, 2 bulan, 3 bulan, we never know. Dan ketika ini selesai, wow. Ya, saya pengen lihat siapa yang ternyata bertumbuh, siapa yang ternyata malah tumbang gitu. Iya, karena dia yang memutuskan untuk jadi seorang pemenang lah yang akan memenangkan fase krisis ini. Kebayang? Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah takwa. La'allakum tattaqun, bulan Ramadan nih ya. Sejatinya kita ingin jadi orang yang bertakwa. Ujung-ujungnya kan surga kita pengen. Betul ya? Bukan 1 miliar sebulan, bukan 10 miliar sebulan. Ya nggak ada. Mana sih yang lebih keren, 1 miliar atau 10 miliar sebulan, atau 10 juta sebulan, atau 1 juta sebulan? Well, ini hanya soal pilihan. Mendingan jadi PNS apa pengusaha?
Yang menjadi karyawan dan pengusaha ini hanya mau pilihan, semua punya konsekuensi logis. Tapi yang menjadi tidak logis dan jadi jelek di kepala saya, pemahaman saya adalah ketika Anda, apapun profesi teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, tapi teman-teman malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bego, ini yang salah. Dan sudah sejatinya, sudah sepantasnya, sepatutnya COVID-19 krisis ini justru menjadikan teman-teman punya momentum. Ya, punya momentum untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita membutuhkan pertolongan Allah. Kalau konteksnya adalah bisnis, sekarang kita dalam konteks ini di Facebook grup bisnis Kangking Water gitu ya. Kita butuh bantuan Allah. Artinya apa? Kita niatkan untuk membantu agama Allah, dengan begitu Allah akan membantu kita. Ya, jadi taat lifestyle. Jadi selain stay at home lifestyle tadi, virtual lifestyle ya, empathic lifestyle, terus bottom of the pyramid lifestyle. Nah, saya tambahkan taat lifestyle. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat itu apa? T-nya adalah tobat, A-nya adalah amanah. Ya, teman-teman harus bisa menjadi pribadi yang sangat dipercaya. A-nya adalah teman-teman harus menjadi pribadi yang sangat-sangat amazing. Ya, ramah, grab their heart. Ya, Anda tahu cara jualan. Ya, ini amazing gitu. Jadi profesional kalau bahasa kerennya. Ya, itqan kalau bahasa Arabnya. Profesional. Anda benar-benar tahu jadi seorang salesman yang bagus seperti apa, jadi seorang leader yang bagus seperti apa. Justru sekarang Anda jadi suami, jadi ayah, jadi istri, jadi anak yang amazing, ya. Justru fase working from home ini harus menjadikan teman-teman pribadi yang lebih baik. Yang terakhir adalah takwa. Ya, dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Karena kita bicara surga dan neraka. Karena siapa tahu krisis ini adalah krisis yang menghentikan umur kita, umur saya, umur Anda. We never know. Ya, sekarang sih working from home, tukang Gojek, tukang GoFood, nganterin makanan, dia COVID-19, dia kena, kita kena. Ternyata kita lagi kebanyakan begadang, imunitas lagi turun, sakit, positif, meninggal dunia, we never know. Tapi kalau kita sudah taubat, amanah dan amazing dan takwa, insya Allah taat lifestyle ini akan menyelamatkan kita. So guys, 4 hal ini, ya, 4 hal yang berubah di fase gara-gara COVID-19 ini, yuk kita sikapi. Ya, yang pertama apa tadi, empathic lifestyle, ya, empathic condition, empathic situation, go virtual, bottom of the pyramid, ya, lalu stay at home lifestyle, dan tambahannya yang kelima adalah taat lifestyle, tobat, amanah, amazing, dan takwa. Gitu guys. Nah, jadi kalau teman-teman sudah melakukan ini, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keberkahan, bisa diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena ujung-ujungnya kita bicara akhirat kelak, ya. Dan tetap berhusnuzon, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cuma itu bisa kita lakukan. Tanda kutip ya, cuma dalam arti kalau jangan sampai kita berpikir negatif, jangan sampai kita berhusnuzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya berprasangka baik aja belum tentu Anda dimenangkan, apalagi berprasangka buruk, ya. Kalau Allah murka sama kita, habislah kita. Ya, tapi ya rasanya Allah tidak murka lah ya, mudah-mudahan. Karena kalau Allah murka ya kita sudah habis dari kapan tahu. Alright, ya, stop sharing. Oke, sudah 33 menit kalau di audio saya, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Oke, semua nggak ada pertanyaan lah ya. Insyaallah kita ngobrol-ngobrol lagi. Ada Li Cufang nih, mantap. Li Cufang nih. Buat teman-teman yang suka olahraga ya, mau belajar olahraga sama Cufang. Kemarin saya ada materi ketika saya mengundang Mas Adityo Nugroho, dia ngebahas ada 3 hal yang di Cina itu tetap bertahan. Ya, yang satu ya itu adalah fitness online. Ya, ini di Cina ketika kemarin lockdown, fitness online, jadi orang aerobik ya, fitness online. Nah, ini gue teringat ini kan si Cufang nih jagonya body shaping gitu kan, ikutin lah Lee Coach Fitness Instagramnya. Terus bimbel online. Nah, bimbel online itu masuk di kita guys. Dalam arti apakah bimbel harus kayak ruang belajar seperti itu? Enggak. Sama kayak kita bikin webinar-webinar seperti ini, you bikin training-training seperti itu, masuk ke bimbel, bimbingan belajar kan. Belajar bisnis, belajar jualan, belajar whatever it is. Ya, itulah kenapa kita bikin Kaget Online, KT Health Talks, Kaget Mastery seperti ini. Dan yang ketiga, ya, bisnis makanan tadi, frozen food. Ya, nah ini menjadi sebuah
menjadi sebuah pencerahan buat kita bahwa ya times change, kita harus berubah, termasuk dengan bisnis Kageng Water. Ya, persiapkan infrastruktur teman-teman untuk go digital, go virtual. Alright, thank you guys, terima kasih. Stay healthy, stay at home ya, sebarkan video ini dan nanti saya akan bikin podcastnya, tolong disebar. Kalau saran saya, Anda sering-sering dengerin podcastnya berulang-ulang supaya Anda hafal. Dan itu cara belajar saya, ngulang, lama-lama saya hafal. Jadi ya sebenarnya nggak ada sesuatu yang baru kan yang saya omongin. Video-video motivasi podcast isi gitu aja. Cuman akhirnya kita hafal, kita sampaikan lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you all.